betul banget ya. Otomatis kita kembali nih ya, kita berfokus sama bintang tamu kita, pengusaha ya, pengusaha muda pada malam hari ini ya. Dan tentunya tadi kita sudah mengetahui ya tentang sejarahnya gitu sejarah dari beliau ini memang jadi pengusaha itu harus ada jatuh bangunnya. Iya betul ya. Jadi kalau misalkan sudah jatuh, jangan lupa untuk bangun. Jangan kalau misalkan sudah jatuh ya jatuh terus. Jangan. Itu susah lagi gitu ya. Jatuhnya percuma kan. Jadi rasanya kalau misalkan hidup ini rupanya itu perlu belajar dan terus belajar sampai mendapatkan pelajaran dan harus belajar lagi. Iya, betul banget ya. Jadi seperti yang dikutip dari Bang Bang Pris ya, Bang Pris atau Pris. Ya, Oke, kalau Pris ini saya ingat mantan saya dulu Pris kan. Waduh. Ini bahaya ya, Kang Alexis ini bahaya ya. Ini ada kaitannya sama mantannya gitu ya. Bukan bukan cowok sih. Oh, bukan cowok. Priska itu nama seorang perempuan. Oke, kalau Pris pada orang laki-laki dan pengusaha guys ya. Sebenarnya kita itu saya itu sebenarnya agak grogi sebenarnya. Grogi kenapa nih? Karena wawancara seorang pengusaha dan orang yang belum mulai berusaha gitu ya kan. Itu kayak beda gitu. Lu tahu apa sih? gitu ya. Lu tahu apa sih di bidang usaha ini sampai nanya ini gitu. Ya, setidaknya kita kepoin apa sih rahasianya. Iya, betul banget. Oke, Bang. Kira-kira rahasia untuk menjadi pengusaha itu apa aja sih? Oh ya, oke. Kalau rahasia sebenarnya sih sebenarnya rahasia umum sebenarnya. Rahasia umum ya berarti bukan khusus nih ya, bukan khusus. Dalam artian gini, orang pada saatnya semua orang itu memang ini rahasia memang bukan rahasia sebenarnya. Ini sebenarnya rahasia umum aja. Dalam artian ya kerja keras kalau misalnya jadi pengusaha. Proses gitu ya atau langkah ya. Kita jadi pengusaha itu harus sukses. Suksesnya itu singkatan dari suka proses. Suka proses. Jadi kita harus benar-benar mensukain prosesnya. Kalau kita dalam berusaha bisnis segala macam, suka ya udah suka gitu kan. Tapi cuma 1 minggu aja gitu kan. Nah, ada masalah dikit, aduh nih memang gak bakat aku nih di sini nih, memang bukan jalan hidupku nih, bukan apa lagi gitu kan. Akhirnya pindah lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita cepat jatuhnya. Nah, kayak saya tadi kan misalkan saya, ini sudah untung nih di bisnis teknologi, ya coba deh main ke saham segala macam, ke forex segala macam. Ya akhirnya cabang fokus. Ada masalah di bisnis nggak fokus kan, ada masalah nggak fokus, akhirnya dua-dua hancur semua, turun semua kan, kena tipu segala macam. Nah, jadi intinya rahasianya tadi sukses, suka prosesnya. Suka proses ya. Dan kedua, kita harus berpikir bagaimana bikin bisnis ini gagal. Kita harus berpikir terbalik. Harus bikin bisnis ini, buat bisnis ini kita gagal. Nah, gagalnya dalam artian kayak gini. Misalkan kan menurut penelitian, itu penelitian di perusahaan survei di Amerika bilang 95% usaha akan tutup pada tahun kedua. 4%-nya akan tutup di tahun keempat. 1%-nya yang buka tadi sampai terusnya. 1% aja. Jadi dari 100 usaha 94-nya kurang lebih 94 yang tutup di tahun kedua. Nah, jadi kan intinya adalah kita balik prosesnya tadi. Terus berpikir gagal dalam artian begini. Kita bangun usaha nih, usaha teknologi gitu kan. Kita berpikir gimana caranya gagal nih usaha, gagalnya cepat. Jadi kita catat itu misalkan 1, keuangan tidak disiplin. Kita campur keuangan pribadi sama keuangan keuntungan. Tokohnya usahanya tadi kita campur, ya udah. Berarti kita siap-siap pusing. Siap-siap pusing ya gitu. Ini untung rugi gitu kan. Nah, kenapa duit pribadi kita tercampur situ? Duit usaha kita pakai buat jajan, misalkan belanja ini, beli kendaraan atau beli apa segala macam gitu kan, tercampur. Nah, kita catat tadi, 1 caranya gagal adalah mencampur keuangan pribadi sama keuangan usaha. Yang keduanya kita kumpul lagi poinnya, cara gagalnya gimana? Yang kedua, kita nggak jujur sama pelayanan atau produk kita. Nah, kita jual produk yang abal-abal tadi kan, KW segala macam. Terus yang ketiga, kita sewenang-wenang dalam artian sama tim, sama karyawan kita segala macam, kita nggak membayarkan gajinya tepat waktu. Bonusnya nggak tepat waktu atau nggak sesuai janji segala macam. Nah, kita kumpulin tuh list-list gagalnya. List-list gagalnya kita kumpulin, kita sudah berhasil kan buat usaha kita nih gagal. Gitu ya. Dalam artian menulisnya di kertas. Nah, kemudian kita baca nih tiap hari. Baca aja tiap hari, jam pagi lah bagusnya. Pagi itu bagus, kita bisa bagus ikut. Banget ya untuk berpikir. Berpikir. Jadi kita ingat terus. Jadi ketika kita bangun usaha ini, gagalnya kayak gini. Jadi kita nanti pas hari itu, saat kita melakukan aktivitas di hari itu, setelah kita baca, kita melakukan langkah sebaliknya. Biasanya. Jadi misalnya, nih keuangan pribadi harus dicampur dengan keuangan usaha.
kalau mau gagal. Berarti kalau berhasil kan ya udah harus bisa nih. Bisa nih, harus bisa ya. Berarti kita balik prosesnya terbalik. Jadi kita berpikiran terbalik, kayak gimana caranya bikin usaha ini gagal. Tadi kita list, kita baca tiap hari. Nah, itu yang kedua tuh. Kalau yang ketiganya sih, ini cara paling bagus, cara paling enak juga yang saya pakai. Saya nemunya makanya 2 tahun yang lalu, makanya alhamdulillah usaha tuh naik gila-gilaan sejak pakai cara ini. Nah, ini rahasia umum juga, kita perlu mentor. Nah, mentor ini artinya mentornya ada macam-macam, ada mentor, ada coach, ada jenisnya, ada untuk kayak pelatih juga, ada seterusnya. Nah, bagusnya mentor ini orang yang sudah berada di posisi yang pengen kita tukar. Yang kita pengen banget di posisi dia gitu kan. Nah, itu berarti itu bagus sebenarnya. Dalam artian waktu itu saya sibuk nyari, saya ini pengen jadi pengusaha teknologi yang berhasil gitu kan. Siapa kira-kira orang di dekat saya, di keluarga saya, di lingkungan saya, tetangga saya yang sukses di bidang teknologi. Saya list tuh. Pertama om saya ini dulu dia bisnis mesin ketik kan. Oh, bukan Bang Andika ya? Oh, bukan. Bukan. Dia mentor yang lain. Dia di booking, dia kan laris. Oke, siap. Dia laris gitu kan. Dia mentor public speaking kan kalau nggak salah. Ada videonya di YouTube di Jurnal TV kemarin ya. Iya. Nah, jadi tadi mentor itu orang yang sudah sukses di bidang kita, yang bisa kita tiru pola-polanya gimana. Jadi sibuk nyari om, nyari tetangga, dan nggak ada gitu kan. Akhirnya saya dulu pernah beli supplier, saya ada di Palangkaraya kan itu koko Cina. Nah, saya datanglah ke dia, ngobrol-ngobrol, nanya kok gimana kok barang ini, gimana barang ini, dapat informasi kan. Dapat informasi itu satu mentor untuk barang yang mau dibeli apa aja, barang yang laku apa aja. Terus mentor yang dulu sambil ngopi. Oh ya, siap. Biar nggak ngebleng ya. Oh ya benar. Iya. Saya juga jaga-jaga tadi saya nggak ngebleng. Enggak. Oke. Jadi intinya di mentor tadi orang yang sudah sukses yang kita pengen posisi kita bertukar sama dia. Itu yang bisa kita jadi patokan buat jadi mentor. Jadi cari koko Cina yang teknologi jualan tadi kan. Terus juga akhirnya cari di online. Nah, di online banyak sekali ternyata. Saya baru nyadar ada channel-channel bagus di YouTube buat belajar target gimana. Tapi intinya mentor ini nggak secara langsung bimbing kita. Mungkin dia secara nggak langsung misalkan, oh nih gimana sih cara rekrut karyawan gitu kan. Mentor ini kebetulan pengusaha, dia bagi tipsnya di YouTube tadi, di buku ada juga. Cuma beratnya adalah kita nggak bisa tanya jawab. Nah, nggak bisa tanya jawab. Aku nih ada masalah ini misalkan, saya nih usaha bingung, karyawan 3 aja pusing banget ngurusnya. Gitu kan. Gimana ya cara supaya nggak pusing gitu kan? Ini ada yang satu korupsi gimana gitu. Kita nggak bisa nanya kan, di YouTube nggak bisa, di buku juga nggak bisa. Akhirnya cari orang. Nah, cari orang itu ketemu, ngumpulin duit dengan duit yang seadanya masih ada, kita bayar. Ada orang waktu itu dia sebenarnya dia duitnya banyak, sebenarnya mentor ini kan banyak uangnya gitu kan, cuma dia pengen keseriusan, jadi dia bayar, dia minta dibayar, aku pengen waktuku dihargain, cuma duit dari kalian nanti kesedekahin juga kok. Akhirnya kami belajar sama dia, diajarin mentor, ini dia bidang teknologi waktu itu, dia pemasaran online kan, online diajarin, oh caranya jual produk teknologi di online tuh gini-gini, setting iklannya gini, kata-katanya gini, kalimatnya gini. Wah, jadi kita tinggal tiru plak gitu kan. Oh, tinggal tiru gitu ya. Ya, tinggal tiru. Jadi enak katanya dibimbing terus nanya soal karyawan. Pak, saya ada masalah nih, karyawan 3 tuh pusing banget ngurusnya gitu kan. Ada yang korupsi lah, ada yang hilang lah, ini duitnya segala macam. Ada yang mau sama saya lah. Oh, itu bukan masalah sebenarnya. Iya. Maksudnya ya adalah kayak gitu kan. Romance di tempat kerja segala macam. Nah, jadi dia bilang namanya kamu bangun usaha harus fokus. Jangan sampai masalah-masalah kecil tadi kamu biarin. Misalkan ada yang coba-coba korupsi, dia terbukti pernah korupsi, jangan dibiarin di situ, langsung diberhentikan aja. Oh, langsung saya berhenti. Ternyata bener. Dari 3 alhamdulillah berkembang jadi 5, dari 5 berkembang jadi 20. Nah, alhamdulillah kemarin sebelum corona kita masih 32 kemarin karyawan. Wow. Alhamdulillah. Nah, itu makanya penting sekali yang tadi rahasianya tadi, yang ketiga mentor. Kita perlu banget orang yang bantu bimbing kita, nenangi kita lah paling enggak sama masalah kita. Ini masalah kita nggak besar-besar amat masalah. Iya, betul. Masalah kamu tuh kecil aja sebenarnya. Kita perlu digituin gitu kan. Jadi kita nggak takut banget gitu kan. Oh nih, aduh nih kalau diberhentikan nanti gimana yang ngurus ini? Dia sementara bisa banget bagian itu. Tapi dia nggak jujur gitu kan. Udah berhentiin. Kita niru. Nah, tiru. Akhirnya nggak jujur, kita berhenti. Ternyata memang benar. Jujur kita makin enak, ya kan. Kita duit aman di toko, tempat usaha, terus juga dia jujur juga sama tim-tim yang lain gitu kan. Nah, akhirnya kayak gitu. Jadi akhirnya yang tadi mentor. Nah, mentor ini penting banget. Terus yang ketiga nih, kita ada namanya, kita pelajari dari prinsip di Jepang. Jepang waktu itu pernah, mungkin sama-sama kita pernah dengar kalau Hiroshima dan Nagasaki dibom kan. Iya, betul ya. Jutaan. Tapi ada Naruto kan waktu itu. Oh, ada, dia bantuin. Besar ya. Oh, dia lambat berarti. Iya. Jadi di zaman itu kan, di zamannya Perang Ninja pertama selesai, di Hiroshima dan Nagasaki kena bom, yang Amerika. Jadi pertanyaan pertama kali yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu,
bukan berapa korban jiwa oleh PM Jepang ya kan, berapa korban jiwa, tapi ditanya berapa orang guru yang masih hidup yang keluar, pertama kali hidup. Jadi pas saya pelajarin guru ini buat apa sih, buat ngajarin tadi kan. Jadi mentornya mereka punya. Terus yang di saat habis dibom itu mereka punya mengeluarkan prinsip, namanya prinsip Kaizen. Kaizen itu artinya perbaikan terus menerus. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Prinsipnya mereka kan. Jadi pas mereka habis dibom, yaudah kita cari guru, terus kita Kaizen tiap hari. Kaizen. Jadi setiap hari mereka cari kesalahan mereka apa, dicatat. Catat 3 poin utama, catat. Oh ternyata kalau ngajar itu ternyata nggak bisa, muridnya harus sambil sendiri-sendiri dipisah tempat duduknya, jangan berdua karena bisa ngobrol segala macam, dicatat. Jadi besoknya harus dipisah meja itu. Sendiri ya? Sendiri-sendiri. Jadi intinya dicatat perbaikannya apa. Akhirnya makin besar. Nah, itu juga yang saya praktekin di usaha saya. Jadi setiap hari saya catatin aja 3 kesalahan atau yang nggak optimal di usaha saya. Misalkan kemarin rekrutmen asal ada orang aja masuk. Oh ini kamu bagus, 1 masuk, 2 masuk. Nah, ternyata saya perbaikin. Ternyata kan dari yang asal-asalan tadi, akhirnya kita sering berantakan. Iya, berantakan, benar. Jadi akhirnya berantakan kerjaan dia, berantakan. Jadi kita pusing. Wah ini bingung, ada yang kelahi segala macam lah, gara-gara apa gitu kan. Jadi ribut. Jadi akhirnya saya betulin, saya catat. Oh ternyata rekrutmen saya belum benar nih. Saya harus cari solusi nyata. Masuk ke solusi ke rahasia nomor 2 tadi, 3, mentor kan. Nah, saya tanya mentor gitu kan. Oh enggak. Mentor saya nanya dong, ini kayak gini. Oh rekrutmennya kayak gini. Kamu harus baca buku ini. Oke, sip. Saya baca gini. Akhirnya rekrutmennya dalam waktu 3 hari itu selesai. Yang saya rekrut masuk 5, saya pilih benar-benar, saya urutin. Ada cara ngurutinya kan. Oh ini 1 paling bagus nih. Jadi saya ambil 4-nya, saya cadangin. Bagus. Ya, sip. Terus besoknya ada masalah lagi ternyata. Oh ternyata di keuangan. Di keuangan kan ini ada hutang supplier A, ada teman hutang juga ya kan. Habis itu ada barang rusak, ini harus diretur, kan ngurus keuangan sama stok kan. Jadi waktu itu saya catat sebagai Kaizen saya kan. Oh ini hari ini besok harus baik nih masalah nih. Jadi diperbaikin terus menerus. Apa kesalahannya atau yang belum optimal tadi. Diperbaikin. Nah itu yang keempat tadi ya, terkait Kaizen kan. Itu rahasianya. Rahasia yang mungkin dilakukan selama ini. Tetapi gitu. Otomatis kan sejauh ini pasti banyak karyawan kan. Iya, betul banget. Hampir 25 karyawan. Tapi Anda enggak sejauh ini dari karyawan perempuan tentunya kan yang membuat hati kepincut untuk memiliki.